Basic question guys buat kalian ya kan, sebelum Ripan bahas, jika disuruh milih suspensi kira-kira bakalan lu pilih WP atau Öhlins atau ketoprak. Secara yang kita tahu nih, kedua brand bisa dibilang kompetitif di berbagai ajang balap ya kan. Meskipun mau itu WP ataupun Öhlins dengan harganya yang relatif mahal, ternyata banyak digunakan juga oleh mocil-mocil di Indonesia. Royal emang orang Indonesia mah. Kembali lagi, jika kalian sendiri kebingungan bila mana disuruh milih antara ketoprak atau mie kocok, buset, maksudnya Öhlins atau WP, mana yang paling bagus dah. Ripan bakalan sedikit ya kan jelasin mana yang sekiranya lebih baik. Bukan lebih baik, maksudnya mana yang sekiranya cocok buat dipakai nabok user beat knalpot bacot. Dan FYI, secara target market mereka sama, gengsinya sama, sama-sama kompetitif di berbagai ajang balap. Dan bahkan tahun berdirinya pun beda, cuman 1 tahun. Oke dah, langsung baik kita bahas. And welcome to Ripan Motor in Education. Anjay, ada Inggrisnya, keren gak sih? Ini channel Ripan Motor in yang baru, karena channel Ripan yang dulu yang dibangun berbulan-bulan dengan 170 konten lebih dicuri oleh orang tidak bertanggung jawab. Ripan minta bantuannya buat report biar di take down no channel atau langsung unsubscribe sekalian. Kedepannya Ripan bakal update terus di channel ini. Untuk informasi lebih lanjut, tonton video klarifikasi Ripan yang ini atau lihat di pojok kanan atas, silahkan cek di deskripsi. Sebelum kita komparasi lebih jauh, mending kita coba dulu dah buat lihat background dari masing-masing produk ini. Yang pertama dari ketoprak, maksudnya WP dulu nih. Jadi WP Suspension adalah produsen komponen sistem suspensi sepeda motor yang berbasis di Austria. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1977 dengan nama Wet Power. Jadi WP itu singkatannya tuh Wet Power, bukan wah parah sih. Lebih tepatnya berlokasi di Malden. Malden mana sih? Coba komen dah. Ciamis bukan ya? Jadi emang bisa dibilang brand tua tahun 97-an. Nah, coba sampai di mari yang kelahiran tahun 97. Dan pas kalian nongol, emak kalian berencana barter kalian dengan shock WP. Di sini ada nggak yang kayak gitu? Coba komen dah. Nah, sedangkan untuk Öhlins atau Öhlins Racing adalah sebuah perusahaan asal Swedia yang mengembangkan sistem suspensi untuk industri otomotif. Ya kali kuliner, emang lo mau makan telur dadar pakai oli Öhlins? Dan sebagai informasi, 97% dari total produksi Öhlins diekspor ke lebih dari 50 negara di seluruh dunia. Öhlins sangat eksis dan sukses di beberapa ajang balap seperti MotoGP, Formula One, FIA, World Endurance Championship, kejuaraan rally cross dunia, kejuaraan rally dunia, kejuaraan dunia Superbike, buset, dan atu lagi British Superbike Championship, atu lagi ada balap antar kampung, mampus gatuh. Dan sebagai informasi, bila mana tahun didirikannya Öhlins berbeda atau tahun sebelum didirikannya WP Suspension, yaitu pada tahun 76. Jadi lebih tua 1 tahun. Ayo guys, siapa di sini yang pengen kakinya diganti pakai shock US di Öhlins biar empuk kalau misalkannya lari? Buset, inovasi ini mah. Selanjutnya, dasar basic yang membedakan antara WP dan Öhlins ya emang kelihatan dari apa yang mereka produksi. Bila mana WP emang lebih subjektif untuk membuat suspension, karena sesuai namanya WP suspensi. Gak ada kan tuh namanya tuh WP turbocharger, anjay, apalagi WP ketoprak. Nah, sedangkan Öhlins yang sama-sama suspensi, mereka sama-sama juga memproduksi suspensi untuk berbagai kebutuhan otomotif, bahkan sepeda. Ya mau itu WP ataupun Öhlins juga mereka punya steering jumper sih, yang bahkan sama juga menjadi standar khusus untuk kebutuhan ajang balap bergengsi di seluruh dunia. Jadi dah kayak rival sengit, peruntukannya emang sama, targetnya juga mereka sama, gengsinya juga sama, bahkan tahun berdirinya pun beda 1 tahun. Nah, sebenarnya kalau misalkannya kita komparasi secara lebih subjektif, kira-kira mana dah kayaknya yang lebih unggul?
Bukan yang lebih unggul sih maksudnya. Ya pokoknya yang lebih-lebih dah. Pertama kita lihat dari performa dulu kali ya. Nah untuk performa nih barang bagaimana kalau misalkannya kita lihat menurut sudut pandang orang-orang dari berbagai forum. Yang pertama kita lihat dari tplanet.com. Bisa kita lihat Ohlins paling dominan deh kata orang-orang mah. Begitupun dengan alasannya mereka menyebutkan bila mana Ohlins bisa dibilang lebih unggul, lebih baik. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada yang menyebut kalau misalkannya WP justru lebih baik. Jika dilihat alasan mereka adalah karena adanya fitur dan penyesuaian yang ada pada masing-masing brand. Penyesuaiannya tuh otomatis jadi kagak usah datu ganti oli shock dengan oli samping air king. Apalagi minyak goreng, buset mateng datu. Tapi jika kita lihat langsung dari mereka yang mengomentari, kebanyakan dari mereka lebih memilih WP. Seperti yang disebutkan Bang Rino, dimana kalau misalkannya disuruh milih WP ataupun Ohlins varian tua atau yang dulu-dulu atau yang jadul, dia bakal lebih milih WP karena adanya linkage. Jadi ibarat kata lu beli motor dengan sok bawaan WP nih. Jadi menurut nih orang udah cukup pakai WP, ngapain pakai Ohlins? Ya karena ada fitur yang hanya ada di WP tapi kagak ada di Ohlins pada varian tua. Beda kalau misalkannya di Marima, standarnya motor bawaan dealer malah diganti sama yang cepet gocapan di marketplace. Buset dah. Ya kendati demikian juga ada banyak yang menyebutkan dimana mau itu WP ataupun Ohlins, kalau misalkannya no emang datang dari stok pabrikannya itu emang udah jauh lebih baik dan pas. Jadi lu kagak usah dah diganti apalagi yang KW. Selain itu dari web yang berbeda, di mana Ripan kutip dari webnya Trample Talk seperti yang disampaikan Bang Guy Baron tentang Ohlins dan WP ini ada dari salah satu veteran pembalap mungkin tahun 90-an yang dimana dia menyebutkan mungkin saja semua orang memilih WP tapi dia sendiri sebagai mantan veteran pembalap yang sudah tidak kembali ke balapan selama 20 tahun, dia bahkan lebih memilih Ohlins. Jadi emang di masanya mungkin Ohlins lebih dominan ya kan. Dan hal ini pasti ada alasannya yang melatar belakanginya, meskipun dia tidak menyampaikannya secara subjektif kenapa. Tapi daripada WP dia lebih memilih Ohlins 20 tahun yang lalu itu mah. Bahkan orang lain juga menyebutkan bila mana Ohlins lebih baik. Ada juga yang menyebutkan yang dimana pada kondisi jalan tertentu dia menyebutkan bila mana TTX Shocks yang Ohlins pada Suzuki 4,5 memiliki performa yang lebih bagus saat di jalan ya kan. Tapi hal tersebut katanya berbeda saat memiliki medan off-road. Tapi hal tersebut langsung direspon. Justru kalau misalkannya menurut nih orang yang dimana sesuai pengalamannya Ohlins sepertinya emang lebih cocok dipakai di medan off-road dengan konfigurasi jenis shock yang sama. Jadi buat yang bingung nih Ripan contohin misalnya dengan satu jenis varian shock yang sama antara WP dan Ohlins dengan karakter yang sama pula atau sama-sama kompetitor. Misalnya nih dipasang di Suzuki 4,5 dengan kecepatan yang sama, dengan medan jalan yang sama, sama-sama aspal dan gravel ataupun tanah. Ada yang menyebutkan bila mana WP jauh lebih nyaman dan enak digunakan jalanan aspal tapi sedikit tidak nyaman pada saat memasuki gravel. Tapi dia menyebutkan bila mana shock Ohlins justru lebih nyaman dilalui di jalan yang semi gravel atau justru tidak terlalu nyaman dipakai di jalanan lurus aspal. Ya mungkin kalau misalkannya sebenarnya ngomongin ini udah kembali ke sesuai peruntukannya, karena ya kita tahu emang yang namanya shock mahal kan pasti ada tuh namanya settingannya yang dimana ada cap preload ataupun rebound gitu dah sejenisnya. Dan ya jika Ripan mungkin melihat dari bagaimana cara orang menyimpulkan antara WP dan Ohlins, memang tidak ada perbedaan atau dalam kesetaraan. Ya karena bisa kita lihat ada yang dimana di satu forum menyebut WP lebih baik, ada juga yang menyebut Ohlins juga lebih baik, ada juga yang menyebut dua-duanya sama-sama baiknya. Tapi ya kita lihat secara gengsinya di ajang balap kira-kira yang paling banyak digunakan Ohlins atau WP. Nah berdasarkan pengalaman pencarian riset Ripan, hampir semua tim MotoGP menggunakan suspensi buatan Ohlins. Selain itu emang Ohlins pertama kali masuk ke ranah GP Racing pada awal tahun 80-an saat membantu pengembangan sasis Delta Box Yamaha generasi pertama. Jadi emang Ohlins udah lama banget di GP ya kan. Nah sebelum kerjasama dengan Yamaha itu Ohlins lebih banyak menyuplai kejuaraan motocross justru. Sesudah itu Ohlins baru mulai mendominasi balap motor Grand Prix.
Jadi Ohlins emang sempat mendominasi di MotoGP, bahkan lebih dulu di motocross, bahkan mulai mendominasi juga di ajang Grand Prix Datu. Bahkan Honda pun yang memiliki saham di Showa, ya sempatnya pakai Showa sampai akhir tahun 2009. Akhirnya pakai Ohlins juga enggak tuh. Terus WP kontribusinya bang di mana di MotoGP? Ya WP tetap setia dengan KTM. KTM juga menggunakan WP di ajang balap MotoGP, Moto2, Moto3, bahkan penggaruk tanah yang katanya sih udah kepalang dari dulu KTM riset dengan WP. Jadi kalau misalkannya pindah ke lain hati, tentunya harus adanya lagi adaptasi ya kan. Selain itu esensi KTM dengan motor trail, sehingga di kanal YouTube WP pun kebanyakan dia lebih fokus dengan motor trail. Jadi secara penilaian orang mungkin menyebut Ohlins dan WP memiliki performa yang sama, kendati di ajang balap ternyata Ohlins lebih mendominasi, khususnya di ajang balap MotoGP. Karena kita tahu ya kan, pabrikan motor untuk kebutuhan Grand Prix pasti memerlukan riset sebelum mengeksekusi. Dan alasan memilih Ohlins ya karena mungkin ini yang paling cocok dengan mereka dan pastinya memiliki performa yang sangat baik pula. Jadi yang mungkin di sini bisa kita simpulkan bila mana Ohlins dibilang lebih baik daripada WP secara performa berdasarkan penyampaian orang-orang dan dari orang-orang profesional secara digunakan di ajang balap. Meskipun gengsinya sama, bahkan di tahun berdiri yang berbeda atau tahun pun Ohlins lebih tua dari WP. Tapi menurut kalian gimana deh, kira-kira mana yang menurut kalian si paling terlah?